Hey, what's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua seluruh pecinta para negara yang dari Sabang sampai Maroke John. Hehehe. Semalam adalah hari yang paling mengesalkan tapi diberi hiburan gitu John. Karena semalam aku ngebom di Spanyol, ngepur 3/4 nih kan. Ini aku bom di sini tapi aku juga masang yang apa, jadi hiburan lah, adalah hiburannya John di sini ya kan. Aku pasang parley 4 tim yang semalam John. Di situ aku ada LH Spanyol aku over. Terus juga aku seri di Peru karena aku lelehan megangnya kan. Selebihnya menang ya kan John. Jadi selamat bagi kalian yang sudah memenangkan pertandingan itu ya kan John. Semoga berkah dan menikmati kemenangan-kemenangannya ya kan John. Tapi sayangnya kita ngebom di single bed di Spanyol itu salah ya kan John. Tapi ya sudah lah ya kan John. Kita setidaknya ada hiburan sedikit ya kan John. Oke ya kan John. Nah, jadi kalau kalian yang sudah masang yang semua aku prediksikan sesuai dengan yang ku pilih ini, selamat untuk kalian John ya kan. Walaupun LH kena potong pajak terus kena biaya operasional lagi kan, bisa dibilang gitu ya kan. Seri sama dipotong pajak ya kan John. Selamat. Tapi aduh, masih belum beruntung ya kan John. Kalau bisa win full ya kan John, win full itu harus ya kan John. Jadi setidaknya kita belum terlalu jong ya kan John. Nanti malam ada pertandingan yang bakalan kuprediksikan, ada 5 tim yang bakalan kuprediksikan John. Jadi kita harus move on dan harus melihat pandangan ke depan, jangan lihat ke belakang ya John. Kan nikmati apa yang udah kalian dapatkan ya kan John. Oke John, ada 5 tim yang bakalan kuprediksikan. Yang pertama ada Bodo Glimt melawan Viking, yang kedua ada Republik Ceko melawan Denmark, yang ketiga ada Inggris melawan Ukraina, yang keempat ada Uruguay melawan Kolombia, dan yang terakhir ada Argentina melawan Ekuador John. 5 tim ini bakalan kita ledakan dan bakalan kita pilih satu persatu, dan aku ada memasang deal 1 untuk kalian. Aku nggak tahu ini tembus atau enggak ya kan. Aku masang receh, jadi kalau bisa kalian juga masang receh ya kan John, jangan terlalu besar ya kan John. Oke John, di sini nanti ku kasih di billnya di akhir prediksi ku ya kan John. Tapi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Karena tanpa kalian aku juga punya siapa-siapa John. Kan John? Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa John. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya kan John. Sama kalian bunyikan kelenteng ya. Asik. Oke John, atau kita langsung saja ke prediksi kita yang pertama. Gimana? Cocok kalian rasa? Kalau nggak cocok, jangan lupa kalian ngopi, rokok, sama senyum biar cocok ya kan John. Oke John, kita prediksikan ke tim yang pertama John. Yang pertama ada Bodo Glimt melawan Viking John. Nah, ini adalah pertandingan dari Norwegia yang pernah kita prediksikan sebelumnya, dan dia kalah, dia imbang, dan prediksi kita tepat di situ ya kan John. Dia imbang dengan skor 1-1 ya kan John. Jadi di situ kita imbang yang pertandingan sebelumnya kan John. Jadi di klasemen ini Molde naik ke peringkat 1, masih di peringkat 1 dengan selisih 3 poin dari Bodo Glimt. Dan inilah pertandingan dia yang ke-12 John. Jadi Molde ini masih menyisakan 1 pertandingan yang belum dimainkan. Nah, ini adalah pertandingan yang akan dimainkan Bodo Glimt ke-13 ya kan John. Oke John, dari segi head to head nih kalian bisa lihat Bodo Glimt ada menang sebanyak 4 kali dalam 5 pertandingan terakhir melawan Viking. Dan ini adalah skor-skor yang besar John dalam 4 pertandingan terakhir, dan waktu Viking menang, dia itu menang dengan skor 2-0 John. Nah, di sini John dari Bodo Glimt sendiri 5 pertandingan terakhir dia kalah kemarin. Dia kalah kemarin yang kita tahan Sandef John ya kan John. Dan kita di situ under ya kan. Jadi kalau bisa tren memegang Bodo Glimt ini harus bagus ya kan John. Kalian bisa lihat di sini John, Bodo Glimt 5 pertandingan terakhir dia itu cukup buruk John. 2 pertandingan kalah, 2 kemenangan, dan 1 kali imbang. Sedangkan Viking di sini dalam 5 pertandingan terakhir sama ya kan. Statistiknya sama, 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan kita harus lihat sumber kita satu lagi di sini John. Bodo Glimt melawan Viking, di sini dia ada pemain-pemain yang cedera, ada Boniface, ada Pernambuco, ada Solbakken, ada Sorli ya kan. Sedangkan Viking ada Jorsol sama Lokbek yang cedera John. Oke John, kalau untuk prediksi gue di sini John, lari pasar yang keluarkan bandot ini cukup besar juga. Bodo Glimt ini ngepur Viking ya, dari 3/4 sampai 1,5. Nah, jadi untuk over under ya juga lumayan besar, ini masih jam-jam segini. Jadi overnya itu ada 3/4, 3,5 sama 3/4. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalnya 4 lagi nih overnya naik kayak kemarin Molde.
Kemungkinan ini bakal over, tapi polanya ini skor akhirnya nggak sama kayak Molde. Molde kemarin kan over 4 tapi tidak sampai 4 ya kan, 3-0 dia cuma menangnya. Nah, jadi di sini prediksi di sini John, aku kalau untuk purpuran, aku berani ngepur satu faking John. Mungkin skornya bisa jadi 3-0 atau mungkin 3-1 John. Kalau untuk over under ya John, aku nggak terlalu feeling walaupun prediksi tebak skorku 3-1 atau 3-0. Tapi kalau untuk over under aku belum berani John, karena mungkin nih skornya bisa jadi ya 3-0 atau 2-0 ya John. Jadi aku di sini lebih nyarankan kalian untuk main di handicapnya pur 1 John, karena Bodo Glimt pasti win di pertandingan kali ini John. Itu prediksiku untuk tim yang pertama untuk Bodo Glimt lawan Viking. Kita langsungnya ke tim Euro. Ada Republik Ceko melawan Denmark. Nah, ini ada juga pertandingan seru John. Kenapa seru? Karena di sini Denmark lagi di atas angin ya kan, di atas di puncak-puncak kemenangannya. Tapi line up-nya kita lihat di sini John, Republik Ceko ada dengan formasi 4-1-4-1 dengan rating yang cukup bagus dari 6,650 sampai 7,65 dari Patrick Schick yang cukup bagus di pertandingan kali ini ya kan. Sedangkan Denmark sini juga punya formasi yang cukup menyenangkan ya kan John. Di sini punya formasi 3-4-2-1. Ya kan, dari head to head kedua tim ini John, dalam 5 laga pertandingan terakhir ya, ini Denmark ini menang hanya sebanyak 1 kali, dan 3 kali diantara imbang, 2 kali menangkan oleh Republik Ceko tahun 2000 dan 2004. Nah, Republik Ceko ini juga lagi bagus trennya John, dan susah kebobolan untuk beberapa pertandingan sebelumnya kan John. Dalam 5 pertandingan terakhir John, dia hanya kebobolan sebanyak 3 kali, dan 3 kali antara dia imbang, 1 kali kalah, dan 1 kali menang melawan Inggris kemarin kan John. Sedangkan Denmark 5 pertandingan terakhir John, dia itu menang sebanyak 3 kali, 2 kali kalah ya kan. Dan intensitas gol ya cukup bagus juga untuk Denmark sendiri kan John. Karena di setiap pertandingan 5 pertandingan terakhir, dia dalam 4 pertandingannya itu selalu menciptakan gol, dan dia tidak bisa menciptakan gol waktu saat melawan Finlandia di putaran pertama Euro. Ya John. Sumber kita satu lagi di sini, kita bisa lihat John, Ceko melawan Denmark ada Christian Eriksen yang masih cedera, Yusuf Poulsen tidak bisa dimainkan, dan West yang sakit. Jadi Yusuf Poulsen ini tidak akan dimainkan John. Oke. Tapi Martin Braithwaite ada di situ John. Jadi walaupun ada 2 pemain Denmark, pemain kunci yang tidak bisa dimainkan John. Jadi untuk prediksiku di sini John, di sini aku lebih nyaran dengan kalian untuk nahan Ceko 3/4 atau setengah John untuk pertandingan kali ini. Dan untuk over undernya, aku di sini nyaran kalian untuk over 1/3/4 atau 2 ya kan John. Itu prediksiku untuk Denmark melawan Republik Ceko. Ingat, utamakan prediksi kalian sendiri, jangan kalian paksakan dengan prediksi orang lain. Kalau tidak sejalan jangan kalian ambil ya kan John. Lebih bagus mengutamakan prediksi sendiri, dan kita akan terbang ke pertandingan Ukraina melawan Inggris. Ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan John, karena aku main darat nih John. Maksudnya main darat tuh ya main sama tetangga ya kan John. Aku megang Inggris ngepur ya kan. Jadi ini laga hidup dan mati ya kan John. Nah, ini John, untuk line up-nya sendiri John, di sini aku ngasih belum. Sabar. Harus sabar kita untuk Inggris sama Ukraina ini John. Untuk ini pribadi ya kan John. Jadi kalau kalian mau ikut feelingku ambil, kalau enggak yang jangan ya kan. Ukraina sini punya formasi 3-5-2, dan Inggris di sini punya pertahanan yang cukup baik di belakangnya John, karena dia mampu menahan gempuran-gempuran Jerman pada saat kemarin ya kan. Tapi mainnya slow kali John. Aku kesel kali waktu Inggris lawan Jerman ini, mainnya slow kali. Pelan. Walaupun memang gol, tapi kalau misalnya Jerman itu lebih banyak kali peluang Jerman John, betul. Tapi kita nggak usah bahas yang kemarin. Dan di sini John, untuk rate dari pertahanan Inggris cukup bagus kan John, karena dia belum pernah 1 kali pun kebobolan di 5 laga pertandingan terakhirnya di Euro John. 3 kali menang, 1 kali imbang, 4 kali menang, 1 kali imbang John, dalam 5 pertandingan terakhirnya ya. Jadi bisa dibilang John, Inggris ini belum pernah kebobolan di 5 pertandingan terakhirnya John. Ini sama kayak Italia, tapi bedanya Inggris ini intensitas golnya kurang. Nah, untuk di head to headnya John, di sini kita bisa lihat head to head. Di sumber kita satu lagi, di sini ada 2 pemain dari Ukraina pasti tidak akan bermain, ada Besedin sama Zubkov. Nah, untuk Inggris sendiri Saka tidak bisa dimainkan. Aku kesel kali sama pemain muda Saka ini. Malas sekali lari John waktu lawan Jerman, sumpah. Jadi John, untuk prediksiku di sini John, aku di sini lebih under 2/3/4. Nah, kalau untuk purpurannya, aku kan nggak main online nih kan, main daratnya kan purpuran. Jadi aku purpurannya nggak ngikuti pasaran bandot 1. Karena pasarnya tinggi, jadi aku ngepur Inggris setengah John. Tapi kan nggak ada pasaran bandot. Nah, aku lebih nyaran kalian di sini untuk main under aja John. Jangan main di handicap. Kalaupun kalian mau main di handicap, itu agak berat.
karena feelingku 60% tuh Inggris bisa menang, tapi tidak dengan apa ya, tidak dengan skor-skor yang besar. Jadi kalau kalian ngepur 1/4 bisa jadi nanti selisih 1 gol ya kan, 1-0. Kalau kalian pur 3/4 kecil kali oddsnya John. Jadi aku lebih nyaran kalian main di sini under 2-3/4 John untuk Inggris melawan Ukraina. Dan kita akan terbang dulu ke Copa America, ada Uruguay melawan Kolombia. Ini juga di babak perempat final ya kan John. Iya kan, perempat final nih kalau nggak salah. Nah, 5 pertandingan terakhir Uruguay Kolombia ini, Uruguay itu menang sebanyak 3 kali dan 2 kali menangkan oleh Kolombia ya kan John. 5 pertandingan terakhir Kolombia menangnya cuma 1 kali John, 1 kali imbang, 3 kali menangkan Uruguay. Dan Uruguay di sini John kalau menang itu dengan skor-skor telak John, 3-0, 2-0, 2-1 ya kan John. Jadi Uruguay sendiri 5 pertandingan terakhir itu memang cukup buruk ya kan John, karena masih belum tajam nih pertahanan lini serang dari Uruguay ya kan John. Dia di sini 2 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Sedangkan Kolombia sini 5 pertandingan terakhir John, dia di sini 2 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Sumber kita satu lagi di sini John, pemain Uruguay dan Kolombia akan bermain dengan full squad dan sehat walafiat John. Jadi di sini John untuk prediksiku di sini aku yakin Uruguay bakal menang dengan pur 1/4 dan di sini over 1/3/4 John, karena skornya ini mungkin 2-1 atau 2-0 untuk mengambil Uruguay John. Itu prediksiku untuk Uruguay melawan Kolombia dan kita akan terbang ke Argentina melawan Ekuador John. Nah, ini adalah ini juga pertandingan apa ya, nggak terlalu seru tapi agak seram kalau kalian main di sini John. Dan di sini John kalau kalian bisa lihat 5 pertandingan terakhir tuh Argentina selalu menang dengan skor-skor yang besar melawan Ekuador, tapi dia juga pernah kalah John. Bukan berarti dia menang, dia 5 pertandingan terakhir tuh 4 kali menangan, 1 kali kalah melawan Ekuador. Nah, Argentina sendiri 5 pertandingan terakhir itu belum pernah mengalami kekalahan, tapi selalu kebobolan di 3 pertandingan terakhirnya John. Kayak di lawan Bolivia, terus lawan Kolombia di kualifikasi Piala Dunia, terus lawan Chile, dia selalu kebobolan ya kan John. Jadi Ekuador sendiri 5 pertandingan terakhir itu kalah hanya 2 kali dan 3 kali imbang, tapi dengan intensitas gol yang lumayan John. Jadi kita lihat dulu sumber kita satu lagi di sini John, semua pemain akan bermain dengan full squad dan sehat walafiat. Jadi kalau untuk prediksiku di sini John, aku kan pecinta Messi ya kan John. Aku tahu Messi saat ini belum memiliki taji di negara. Maksudnya bukan memiliki taji pemain, tapi insting golnya di sana dia lebih mau mendeluankan teman-temannya untuk ciptakan gol. Jadi dia di situ sebagai sumber asisnya John. Nah, di sini John, finishingnya ada di beberapa pemain depan Argentina John. Pemain depannya itu attack-nya kuat John. Tengahnya lumayan, belakangnya berantakan. Jadi di sini John, kalau untuk Argentina dan Ekuador di sini aku lebih over 2/4 John untuk pertandingan kali ini. Dan di sini aku kalau untuk pur-purannya aku berani ngepur Ekuador 1 John. Ya, aku di sini berani ngepur Ekuador 1 John untuk pertandingan kali ini. Itu 5 pertandingan yang sudah keprediksian untuk nanti malam berlaga dan bermain. Jadi aku harap kalian pastikan untuk selalu menonton channel ini, karena kalau kalian mau tahu apa yang kupasang nanti di WhatsApp, ini hanya 1 bill yang kupasang dan ini pasang receh ya John. Jangan terlalu berharap bahwa saya ini menang. Ini prediksiku sesuai dengan apa yang kulihat tadi. Ini sesuai dengan pasaran oddsnya. Aku cuman mau ngetes aja John. Jadi nggak terlalu fokus aku di sini dan ini hanya recehan John. Kalaupun ini menang berarti kita beruntung ya kan. Tapi berarti pasaran odds yang kutentukan itu lebih bagus juga ya kan John. Jadi semoga bisa menang nih kalau ini pasang 1 tapi nggak lama-lama ya kan. Jadi kalian mundur maju mundur. Oke John, terima kasih John yang sudah mendengarkan apa yang kusampaikan, dan terima kasih yang sudah menonton channel ini, mendukung dan mensupport channel ini. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Kalau kalian mau bill lebih banyak lagi, kalian datang ke WhatsAppku John. Aku tidak akan memberikan banyak bill, aku cuma mau ngetes saja apa yang ku tengok tadi. Jadi ini ku share tadi ya kan John. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di kemenangan berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komen. Sama aku ada channel Telegram, kalau kalian mau mantau aku single bed megang apa, nanti kalian bisa langsung ke Telegram gua atau ke WhatsAppku. Jangan lupa kalian gabung juga ke grupku di Facebook. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.